Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa laqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd, wa bisakhli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matika wa fuj'ati niqmatika wa tahawuli 'afiyatika wa jami'i sakhatika. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa sayil asqam. Ikhwani wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakumullah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala, melanjutkan kajian kita pembacaan kitab Umdatul Ahkam karya Syekh Al-Allamah Al-Muhaddis Al-Faqih Abdul Ghani bin Abdul Wahid bin Ali Al-Maqdisi rahimahullah rahmatan wasi'ah, yang dimana kita pada malam hari ini membahas tentang hadis yang ke-32, yang dimana di dalam hadis yang ke-32 ini adalah berkaitan tentang khisalul fitrah, bayanu khisalul fitrah, penjelasan tentang perkara-perkara yang sesuai dengan fitrahnya manusia, atau ini amalan, ini perbuatan bersesuaian dengan watak dan tabiatnya manusia. Kalau kita melihat sunanul fitrah, itu di dalam hadis yang kita akan bahas pada nomor hadis 32 ini, hadis Abu Hurairah, itu dijelaskan ada 5. Dalam hadis Abdullah ibnu Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma itu ada 3. Sedangkan di dalam hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad SAW, sunanul fitrah atau khisalul fitrah itu ada 10. Kalau kita gabungkan semua dari 3 hadis tadi, sunanul fitrah itu berjumlah ada 11. Nah, kalau kita urutkan sebagai berikut. Kita bacakan dulu hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Semoga Allah Jalla wa Ala meridai beliau. Ashrun minal fitrah, ada 10 hal yang berkaitan dengan fitrah atau watak atau nalurinya manusia, yang dimana 10 perbuatan ini atau 10 perkara ini diterima oleh tabiatnya manusia. Yang pertama, qassus syarib, ya, menipiskan kumis. Ya, tidak boleh kita membiarkan kumis kita lebat, ya. Hendaknya ditipiskan. Ya, adapun kalau wanita jika tumbuh kumis hendaknya dibersihkan. Ya, dicabut atau dikelimiskan. Artinya tidak boleh nampak ciri khas laki-laki pada wanita tersebut. Yang kedua, berkaitan dengan ciri khas laki-laki juga, i'fa'ul lihyah, memanjangkan jenggot. Kemudian yang ketiga, sunanul fitrah, perkara fitrah itu as-siwak, bersiwak. Yang keempat, wa istinsyaqul ma', membersihkan hidung pada saat berwudu. Disebutnya istinsyaqul ma'. Yang kelima, wa qassul adhafir, memotong kuku yang panjang. Memotong kuku yang panjang.
Kemudian yang keenam, wa ghusl barajim, mengenakan air di sela-sela jari jemari pada saat berwudu, baik itu sela-sela jari jemari tangan ataupun sela-sela jari jemari kaki. Kemudian yang ketujuh, wa tanful ibti, mencabut bulu ketiak atau bulu ketek. Yang kedelapan, halqul anah, membersihkan bulu yang ada di sekitar kemaluan. Membersihkan bulu yang ada di sekitar kemaluan. Yang kesembilan, wa intiqasul ma. Intiqasul ma, ada yang menyebutkan bahwasannya ini adalah istinja, cebok dengan menggunakan air. Itu termasuk sunnah fitrah. Kemudian yang ke-10-nya adalah matmadah, berkumur-kumur pada saat berwudu. Nah, di dalam hadis Abu Hurairah ditambahkan satu lagi, yaitu khitan. Jadi kalau kita gabungkan 3 hadis Abdullah ibnu Umar menyebutkan sunnah fitrah atau khisalul fitrah ada 3, sedangkan dalam hadis Abu Hurairah disebutkan ada 5. Kemudian di dalam hadis Ibunda Aisyah ada 10. Kalau kita gabungkan 3 hadis ini, jumlah khisalul fitrah atau perkara yang diterima oleh watak atau tabiatnya manusia itu ada 11 amalan atau 11 perkara. Naam. Kita bacakan hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, hadis nomor 32. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul al-fitratu khamsun al-khitanu wal istihdadu wa qashu syaribi wa taqlimul adfari wa tanful abat. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, ini nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sahrin ad-Dausi al-Yamani, seorang Yaman yang kemudian menyatakan iman dan Islam pada tahun ke-7 Hijriah, meskipun berjumpa dengan Nabi kurang lebih 3 tahun, tapi beliau paling banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW. Beliau pada urutan yang pertama sebagai rawi hadis, sebagai perawi hadis Nabi SAW, lebih daripada 5.000 hadis dari jalurnya beliau radhiyallahu an. Di antaranya hadis berikut ini. Qala, beliau berkata, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-fitratu khamsun, fitrahnya manusia yang berkaitan dengan amalan yang bisa diterima oleh naluri atau wataknya manusia, yang dimana manusia menyukai itu amalan, itu ada 5. Yang pertama al-khitan, khitan atau sunat. Yang kedua wal istihdad. Al-istihdad itu artinya adalah halqul anah, yaitu membersihkan bulu-bulu yang ada di sekitar kemaluan. Yang ketiga waqashu syarib, menipiskan kumis. Yang keempat wa taqlimul adfar, memotong kuku yang panjang. Wa tanful abat, dan mencabut bulu ketiak. Hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 5891, dan hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 257. Nah, kalau kita kaitkan dengan kosakata yang ada pada hadis ini, al-fitrah, yang dimaksudkan dengan al-fitrah di sini khisalul fitrah, perkara-perkara yang bisa diterima oleh fitrahnya manusia atau wataknya manusia. Artinya tabiatnya manusia menyukai amalan tersebut atau perbuatan tersebut. Naam, tidak ada perasaan untuk membencinya. Itu yang disebut dengan sunanul fitrah atau khisalul fitrah.
Disebutkan dalam hadis ini khamsun, ada 5. Ya. Tapi kalau kita gabungkan, berapa tadi jumlahnya semua? Dari hadis Abdullah bin Umar dan hadis Ibunda Aisyah ada 11. Naam. Berdasarkan hadis dari Ibunda Aisyah itu 10 digabungkan dengan hadis Abu Hurairah, ya, ditambah khitan 1 itu ada 11. Hadis tadi dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab Sahih beliau pada nomor hadis 261. Kemudian disebutkan di sini al-khitan. Kita bahas satu-satu. Ya. Yang pertama di sini disebutkan tentang masalah khitan. Berkaitan tentang masalah khitan, sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama berkaitan tentang masalah laki-laki, ya, hukumnya wajib untuk dikhitan. Ya, wajibun fi haqqir rajul. Khitan untuk laki-laki tersebut hukumnya adalah wajib. Sedangkan hukum khitan untuk wanita, ya, ada khilaf di kalangan para ulama. Ada 3 pendapat. Ada yang mengatakan wajib sama sebagaimana hukum laki-laki berkhitan. Innahu wajibun fi haqqir rijal wan nisa jami'an, bahwasannya baik laki ataupun perempuan wajib untuk dikhitan. Itu pendapat dari Imam Ahmad rahimahullah rahmatan wasi'ah. Sedangkan pendapat yang kedua, untuk khitan buat wanita hukumnya sebatas sunnah. Sunnatun fi haqqil mar'ah. Ada juga yang berpendapat yang ketiga, khitan untuk wanita tersebut hukumnya adalah mubah. Mubah di situ artinya wanita boleh dikhitan, boleh juga tidak dikhitan. Tapi kalau untuk wanita, untuk laki-laki, kita katakan khitan untuk laki-laki hukumnya adalah wajib, dan itu bersesuaian dengan firman Allah Jalla wa Ala dalam surah An-Nahl ayat 123, yang dimana Allah Jalla wa Ala berfirman, ya, walaqad auhayna ilaika anittaba'a millata Ibrahim hanifa, dan telah kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad agar engkau mengikuti, ya, millah atau ajarannya Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Disebutkan oleh para ulama, salah satu ajaran Nabi Allah Ibrahim alaihi salam adalah berkaitan tentang masalah khitan. Ya, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah Jalla wa Ala untuk berkhitan pada umur berapa? 80 tahun. Ya, sebagaimana disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Nah, itu berkaitan tentang masalah khitan, dan ini termasuk sunnah fitrah. Karena kita tahu kenapa khitan untuk laki-laki tersebut wajib. Ada bagian daging yang lebih, ya, yang menutupi kepala zakar tersebut, yang dimana mengakibatkan kotoran atau najis menempel di situ, dan itu mengganggu berkaitan dengan ibadahnya seorang laki-laki, wabil khususnya tentang masalah bersuci. Dan masalah bersuci ini ada kaitannya dengan ibadah yang besar, yaitu ibadah salat. Karena kita tahu salah satu dari syarat sahnya ibadah salat adalah at-taharatu minan najasah, suci daripada najis. Dikhawatirkan bekas, ya, najis yang keluar dari kubul seperti air seni atau madi atau wadi atau apapun kotorannya, ya, itu masih menempel di kulit yang lebih, yang menutupi kepala zakar tersebut. Maka oleh sebab itu diwajibkan bagi laki-laki untuk berkhitan. Dan itu juga, ya, daging yang lebih tersebut dipotong, ya, yang menutupi kepala zakar tadi,
tidak lain adalah berkaitan tentang masalah kesehatan. Makanya disebutkan hadhil jildatu baqa'uha dararun 'alal insan min haitsu sihhah. Bahwasannya daging atau kulit yang lebih yang menutupi kepala zakar tadi kalau dibiarkan tidak dikhitan itu pasti akan mengganggu seseorang berkaitan dengan kesehatan. Wa dararun 'alaihi min haitsu taharah, dan juga pastinya mengganggu berkaitan tentang bersucinya seseorang laki-laki tersebut. Li'annahu idza kharajal baul min saqfil hasyafah farubbama yajtami'u bainal hasyafah wa jildah. Ya, apabila seseorang tersebut buang air kecil dan ketika air seni tersebut keluar dari atas kepala zakar tersebut, dari lubangnya, kemungkinan besar di situ berkumpul ya air seni atau kencing tadi di antara kepala zakar dengan kulit yang lebih yang menutupi kepala zakar tersebut, dan itu pastinya mengganggu bersucinya seseorang laki-laki. Tidak dengan wanita. Ya, memang kita katakan tadi ada 3 pendapat. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan sebatas mubah saja. Artinya pilihan. Ya, kalau saya pribadi memilih pendapat yang ketiga. Untuk wanita tersebut, ya, boleh dikhitan, boleh juga tidak dikhitan. Tidak benar jika seorang wanita tidak dikhitan, maka mengakibatkan ya libidonya atau nafsunya itu tinggi. Itu kita katakan mitos, tidak benar. Banyak wanita-wanita yang tidak dikhitan, biasa-biasa saja kondisinya, berkaitan tentang masalah apa? Biologis dan lain sebagainya itu. Naam. Jadi tidak benar kalau misalnya wanita tidak dikhitan, maka mengakibatkan tinggi syahwatnya, ya. Nah, begitupun juga kita katakan kalau sekiranya ya dikhitan akan berkurang syahwatnya, juga tidak benar hal seperti itu. Maka oleh sebab itu kesimpulannya kita katakan untuk wanita itu boleh untuk dikhitan, boleh juga tidak dikhitan. Dan kita menghormati apa yang dikatakan oleh para ulama, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sebatas sunnah saja. Nah, itu yang pertama berkaitan tentang khitan. Kemudian yang selanjutnya yang disebutkan di dalam hadis ini, hadis nomor 32 adalah al-istihdad. Al-istihdad itu ya sinonimnya dalam bahasa Arab adalah halqul anah, membersihkan bulu-bulu yang ada di sekitar kemaluan. Disebutkan ya halqul anah walam nakul tanful anah. Ya, halqul anah kami tidak mengatakan bahwasanya tanful anah. Kalau tanful itu mencabut seperti bulu ketiak, tanful abad sunahnya mencabut supaya akar dari bulu ketek itu mati, tidak dikerok. Tapi kalau halqul anah itu pemahamannya adalah mengerok atau mengklimis bagian ya atau bulu-bulu yang tumbuh di sekitar kemaluan tersebut. Karena bayangkan kalau misalnya ya disuruh untuk cabut, betapa sakitnya seseorang yang mencabut bulu di sekitar kemaluan tersebut. Maka oleh sebab itu dikatakan di sini wa halqaha afdal wa aqwalil anah, bahwasannya pendapat yang rajih yang benar untuk masalah bulu yang ada di sekitar kemaluan tersebut dibersihkan, dan itu lebih utama diklimis kita katakan, dan itu maksud daripada ya pencukuran bulu-bulu yang ada di sekitar kemaluan. Naam, kenapa kok harus dicukur? Kenapa harus dibersihkan? Tidak boleh dibiarkan lebat bulu-bulu di sekitar kemaluan. Wa hadzal makan muqabilun lil masanati allati hiya mujtama'ul baul. Fa idza kana qawiyan
fahuwa min maslahatil insan. Walihada ja'al hadisu bil amri bihalqihi. Lianna al-halqa la syakka annahu yuqawwi usul asy-sya'r wa yuqawwi hadzal makan alladhi fihi sya'r. Walihada amara an-nabi sallallahu alaihi wasallam bihalqi al-'anah wa qala innaha minal fitrah. Karena kalau bulu itu dibiarkan, kita katakan lebat di sekitar kubul kita tersebut, kita tahu kan di kubul kita itu semua yang keluar dari kubul dan tubuh kita itu kan semuanya najis kecuali air mani. Nah, kalau dari kubul itu yang najis yang keluar apa? Semuanya kecuali air mani, air seni, kencing, najis, madi, najis, wadi, najis, kemudian termasuk keputihan, najis, darah yang keluar dari kubul, entah darah haid, darah nifas, ataupun darah penyakit, itu pun juga apa? Najis. Dan khawatirnya berkumpul di bulu yang lebat tadi itu, sehingga mengakibatkan mengganggu tentang keabsahan, taharah atau bersucinya dia. Dan di sini memang dalam hadis ini disuruh kita untuk mencukurnya. Ustadz, bukankah kalau dicukur, dicukur atau dikerok, itu kan atau dikelimis, itu kan mengakibatkan tumbuhnya lebih kuat lagi. Nah, itulah yang dikatakan oleh Nabi, setiap kali lebat itu bulu, maka hendaknya dibersihkan lagi, dibikin untuk kelimis. Ada memang 3 pendapat. Ada yang mengatakan dengan ekstrimnya, dicabut. Tapi itu pendapat yang lemah. Itu bisa membahayakan buat seseorang. Yang kedua, ada yang mengatakan dikelimis, gundul habis, bersih. Ada yang ketiga, sekedar tipis. Artinya kadang kalau dibersihkan habis, kalau orang yang sangat jarang-jarang, itu biasanya baru awal tumbuh, itu kesakitan tuh biasanya. Apalagi kalau melakukan hubungan intim. Maka pendapat yang ketiga yang disebut dengan halqun itu tidaklah dibersihkan habis kecuali disisakan. Artinya ditipiskanlah kalau bahasa kita itu. Nah, tapi ketika lebat, tumbuh lebat, maka hendaknya apa? Segera untuk dicukur. Seperti itu. Dan ini termasuk sunanul fitrah. Baik laki ataupun perempuan. Kemudian yang ketiga, waqasyu syarib, menipiskan bulu kumis, berkaitan dengan kumis di sini. Kita tahu kalau jenggot dipanjangkan, untuk laki-laki Kemudian sedangkan untuk kumis tidak boleh dibiarkan lebat. Dikatakan di sini oleh para ulama min sunanil fitrah, di antara perkara atau amalan yang diterima oleh fitrahnya manusia adalah hatfu syarib lima fihi min kamalin nadhafati wan nazahah, yaitu menipiskan kumis, dikarenakan ini berkaitan erat dengan kesempurnaan, kebersihan dan bersuci. Fa inna syariba yalqaful adha alladhi minal anfi, karena kita tahu kumis ini itu menerima kotoran yang keluar dari hidung, terutama ingus Kalau dia lagi sakit, beringus misalnya, yang pertama kali menempel ingus itu di mana? Di bagian kumis. Maka oleh sebab itu hendaknya ditipiskan. Fa idza huffa fa innahu bidzalika yasdadul insan nadhafah. Jika dia bersihkan, maka itu menambah kebersihan dari manusia tersebut atau orang tersebut. Naam. Nah, berkaitan tentang muamalah, tentang masalah kumis ini, manusia terbagi menjadi 3 keadaan berikut ini. Yang pertama al-haffu. Al-haffu itu memangkas jenggot yang kusut, itu namanya al-haffu. Huwa alladhi ja'a bihi syara'.
Ini yang ada dalam syariat tersebut, memangkas, ya, menipiskan, ya. Dan biasanya berkaitan dengan kumis yang berada di pinggir dari bibir kita ini. Kan ada orang tuh, sekarang kan model, jenggot dikerok, kumisnya dipanjangkan. Ya, dipanjangkan terus sampai ke bawah gitu kan. Nah itu kalau dalam bahasa Arab dipotong, itu namanya hafu. Ya orang-orang dulu itu kan memanjangkan kumis suka. Sekarang ada, sudah lebat dipanjangkan lagi. Nah kalau lebat ditepiskan, keadaan manusia al-qassu. Qassu itu, mikos itu kan gunting, dipotong. Ya dengan gunting atau alat cukur. Yang ketiga al-halqu. Al-halqu itu kerok, kelimis. Ya. Itu wa yuradu bi halqu nihaiyan. Dibersihkan habis hingga kulit, ya, bagian bibir atas ini kelihatan. Wa hadza laisa minas sunnah. Ini bukan termasuk sunnah. Bahkan Imam Malik rahimahullah rahmatan wasi'ah mengatakan, awaddu anna man halaqa syaribahu an yu'addab. Aku punya keinginan orang yang suka mengerok habis kumisnya sehingga kulit bibir atasnya nampak betul kelihatan, itu harus diberikan takdib, pengajaran. Maksudnya diingatkanlah, ya, bahwasannya itu tidak sunnah. Jadi kerok habis itu nggak sunnah kalau masalah apa? Kumis. Jadi dibiarkan tipis saja. Umar bin Khattab kalau panjang nih lebat kumis beliau naruh siwak di atas bibir sini. Kemudian dipotong oleh beliau. Jadi tipis, kelihatan bagian atas bibir itu kelihatan. Tapi bulu-bulunya masih ada, bulu-bulu kumisnya masih ada. Yang tidak sunnah, ini kata para ulama dan memang tidak ada dalilnya, ketika orang kerok habis kumisnya. Itu tidak ada sunnahnya. Karena kesalahpahaman. Dipikir qassu atau hafu itu mengerok, bukan. Itu menipiskan. Artinya masih tersisa kumis. Ya, masih tersisa kumis. Wallahu a'lam. Nah itu berkaitan tentang masalah kumis. Fahalqu syarib laisa minas sunnah. Mengorok habis kumis bukanlah bagian daripada sunnah. Wala minal fitrah. Dan bukanlah bagian dari fitrahnya manusia. Innama hafuhu au qassuhu huwa alladhi minas sunnah. Yang sunnah itu adalah memangkas, ya, apa kita katakan kumis yang kusut, ya, memotong, merapikannya, atau kalau ini panjang kita katakan ini bagian daripada kumis ini panjang dipotong, itu namanya hafu, itu sunnah. Atau ditipiskan, qassu, ya, masih tersisa kumis ini. Ya, banyak banget kumis, tebal banget, nggak boleh. Dikorok habis juga tidak boleh. Jadi di antara keduanya, artinya tipis, seperti itu. Tersisalah bulu-bulu kumis tersebut, seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Nah. Kemudian selanjutnya ada kaitannya dengan kumis, i'fa'ul lihyah, memanjangkan jenggot. Ini kan dalam hadis Ibunda Aisyah disebutkan ini termasuk sunnah fitrah. Kita yang laki-laki ini hendaknya berjenggot, ya. Dan semua nabi, bapak-bapak itu berjenggot. Dari Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad SAW. Makanya kalau sekiranya ada ustadz yang klimis, ya, jenggotnya dipotong atau dipangkas, ya, atau bersih banget, nggak ada jenggotnya sama sekali, dia itu mencontoh Nabi siapa? Semua Nabi berjenggot. Bahkan orang-orang kafir itu menggambarkan Nabi mereka klimis apa berjenggot? Berjenggot, seperti itu. Nah termasuk Nabi kita Muhammad SAW berjenggot. Ya, kata Nabi kita Muhammad SAW dalam satu hadis yang sahih, khaliful musyrikin wal majus wa firrul liha. Ya, selisihilah orang-orang musyrikin dan orang-orang majusi, panjangkanlah jenggot. Karena orang musyrik, khususnya majusi itu orang-orang yang menyembah api. Rata-rata mereka itu kerok jenggot dan memanjangkan apa? Kumis. Dibiarkan kumisnya panjang dan lebat. Itu orang majusi begitu. Sedangkan jenggotnya dikerok oleh mereka. Kalau kita sebaliknya, kumis tipis, jenggot panjang. Seperti itu.
aful liha. Dan ingat tidak, Nabi Musa ketika selesai bermunajat selama 40 hari 40 malam tersebut, kembali ke kampungnya, didapatkan kaumnya Bani Israel menyembah patung anak sapi. Ya, ada patung anak sapi disihir oleh Musa As-Samiri. Ada dua Musa di situ. Ada Musa Nabi, ada Musa tukang sihir. Namanya Musa As-Samiri. Itu patung anak sapi bisa ngomong. Membuat Bani Israel tersebut terpengaruh. Akhirnya menyembah itu patung anak sapi. Nabi Harun tidak bisa berbuat apa-apa dikarenakan kaum Bani Israel tersebut sungguh sangat keras dan sangat membangkang. Nah, Nabi Musa marah, datang kepada Nabi Harun, ya, sambil memegang jenggotnya Nabi Harun alaihissalam. Ya ibna umma la, ya, kemudian Nabi Harun mengatakan kepada Nabi Musa alaihissalam, ya ibna umma la ta'khud bi lihyati wala bi ra'si. Wahai anak ibuku, ya, karena Nabi Harun dengan Nabi Musa alaihissalam saudara apa? Saudara seibu. Ya, janganlah engkau menarik jenggotku, memegang jenggotku. Ya, di sini menunjukkan apa? Para nabi itu apa? Berjenggot, termasuk Nabi Harun alaihissalam. Dan disebutkan kalau misalnya mengorok jenggot, selain itu menyelisihi perbuatan Nabi SAW dan perintah Nabi, sekaligus juga menyamai perbuatan orang-orang kafir. Bukankah Nabi kita Muhammad SAW dalam satu hadis yang derajatnya jayyid, ya, bahkan sebagian ulama mengatakan ini sahih, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia tergolong kaum tersebut. Kata Syekh Islam Ibn Taimiyah rahimahullah rahmatan wasi'ah, hadal hadisu aqalluhu darajatihi at-tahrim. Hadis ini menunjukkan paling tidaknya, minimalnya orang yang suka meniru orang kafir, salah satunya suka mengorok jenggot, itu adalah peniruan, ya, kepada orang kafir. Itu paling rendahnya derajat hukumnya adalah tahrim, haram. Ya, haramnya apa? Masalah tasyabbuh, menyerupai orang-orang kafir. Wa in kana zahiruhu yaqtadi, ya, kufra al-mutasyabbah bihim. Dan walaupun secara tekstual di situ adalah berkaitan tentang tuntutan agar kita tersebut jangan sampai menyerupai orang-orang kafir tersebut. Karena kalau misalnya menyerupai orang kafir, berarti dia tergolong, ya, sama seperti mereka. Naam. Dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, khaliful musyrikin, selisihilah orang-orang musyrik. Wal mukhalafatu lahum wajibatun. Kita tahu menyelisih orang kafir dalam masalah tradisi, dalam adat istiadat, dalam pakaian, dalam model rambut, termasuk juga dalam masalah jenggot dan kumis. Itu hukumnya apa? Wajib. Jangan sampai kita menyerupai, ya, pakaiannya orang kafir atau orang musyrik, atau menyamai, ya, atau menyerupai tradisinya orang kafir atau musyrik. Itu perbuatan yang haram. Maka oleh sebab itu menyelisihi orang-orang musyrik dan kafir hukumnya wajib. Dalla hadza ala wujubi i'fa'il lihyah. Berhubung kita wajib menyelisihi orang-orang musyrik dan kafir, di sini menunjukkan wajibnya kita memanjangkan jenggot. Naam. Fa idza kana ihfa'ul lihya min tariqatil mursalin, dan lebih daripada itu, memanjangkan jenggot itu adalah jalannya atau tata caranya para nabi. Ya, para nabi seluruhnya berjenggot. Tidak ada nabi yang tidak berjenggot. Ya, termasuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa mimma amara bihi khatamu al-anbiya. Dan itu yang diperintahkan oleh nabi yang terakhir, yaitu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa anna halqaha min tariqatil majus wal musyrikin. Orang yang suka mengerok jenggot itu sama saja dia mengikuti jalannya orang-orang Majusi dan musyrikin.
dan ini terlarang, haram yang demikian. Naam, itu berkaitan tentang masalah jenggot. Naam, para ulama sepakat kerok jenggot, ini klimis, haram. Ya. Kemudian yang menjadi perdebatan itu kalau jenggot itu sudah segenggaman. Kita lihat perawi hadis ini Abu Hurairah dan Abdullah ibnu Umar. Apakah boleh kita potong jika jenggot kita sudah satu genggaman? Ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan haram, tidak boleh. Ya, seperti Syekh Muhammad Shalih Utsaimin itu mengatakan jenggot dibiarkan panjang. Jangan dipotong. Hatta kalau sekiranya tuh jenggot mengibas-ngibas tanah sekalipun. Kecuali kalau sekiranya dengan kondisi itu merasa berat dia. Baru boleh dipotong kata beliau. Sekelompok ulama yang lain, ya, seperti Syekh Nasiruddin Albani mengatakan bahwasannya kalau sudah satu genggaman itu hendaknya apa? Sunnahnya dipotong. Bahkan beliau mengatakan kalau dibiarkan panjang hingga melewati satu genggaman tangan kita ya, bukan genggaman anak bayi kita, genggaman tangan kita. Itu kata beliau wajib untuk dipotong, ditekankan untuk dipotong, kalau tidak isbal. Sama seperti hukum laki-laki dalam masalah berpakaian, pakaian celana, gamis yang dari atas ke bawah itu menjulur ke bawah hingga menutupi mata kaki. Namanya apa? Isbal. Pendapat yang ketiga mubah. Artinya kalau sudah melewati ya satu genggaman ini maka boleh untuk dipotong. Ya, yang kedua dan ketiga itu kita katakan terasa lebih kuat. Ya, karena Abdullah ibnu Umar, sahabat Nabi SAW, termasuk Abu Hurairah, perawi hadis ini, ya, itu beliau ketika jenggot beliau ya melebihi satu genggaman beliau potong. Nah, beliau ini kan perawi hadis. Seharusnya perawi hadis tentu lebih paham dong dengan apa yang dia riwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terasa tidak mungkin Abdullah ibnu Umar memotong jenggotnya ketika melewati satu genggaman kalau itu sekiranya apa? Terlarang. Wallahu alam. Tapi kita menghormati bagi mereka, para ulama, para asatid kita yang membiarkan jenggotnya apa? Memanjang meskipun sudah melewati satu genggaman. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Kemudian yang jelas sepakat mereka untuk klimis haram. Potong sebelum satu genggaman haram. Tapi kalau lewat satu genggaman baru dibolehkan. Dan itu memang ada khilaf. Ada yang mengatakan tidak boleh. Tapi ada yang mengatakan ya boleh. Ada juga yang mengatakan bahkan itu sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Taib ikhwan wa akhawati fid din a'azani wa a'azakumullah. Kita lanjut lagi, sunanul fitrah yang selanjutnya, wa taqlimul adfar, memotong kuku yang panjang. Wa hadza minas sunnah wa minal fitrah. Ya, ini termasuk sunnah dan ini termasuk amalan yang diterima oleh fitrahnya kita atau watak dan tabiatnya kita. Ketika panjang kuku kita hendaknya apa? Dipotong. Kenapa? Idza talat ijtama'a fihal wasakh. Kalau kita biarkan kuku memanjang, itu akibatnya berkumpullah kotoran di kuku tersebut. Wa sara fiha dararan 'alal insan. Dan itu akibatnya bisa membahayakan buat manusia yang memanjangkan kukunya tadi itu. Wa dararun fima yatanawaluhu biyadihi minal ma'kulat. Dan itu juga bisa mencelakakan dia akibat berkumpulnya kotoran di kuku dia ketika dia mengambil makanan dengan tangannya yang kukunya panjang tadi, di situ ada kotoran, dia makan tuh makanan dan kita nggak tahu atau dia tidak tahu bahwasannya di kukunya yang panjang tadi ada kotoran dan secara otomatis kotoran tersebut menempel di makanan dan dia makan. Nah, itu bisa mencelakakan. Maka oleh sebab itu dianjurkan dan sangat ditekankan kuku panjang hendaknya dipotong. Kenapa tidak boleh memanjangkan? Ya, yang pertama dikarenakan dilarang oleh Nabi kita Muhammad SAW. Yang kedua dikarenakan kuku panjang itu ciri khasnya binatang. Ciri khasnya binatang. Kita lihat tuh kuku-kukunya. Tawilatan.
Ya, fa innal hayawana huwa alladhi takunu adfaruhu tawilatan. Ya, yaqtanisu biha saidahu. Kuku-kuku binatang itu panjang. Kenapa? Tujuannya dia untuk memangsa mangsanya. Ya. Makanya kukunya panjang. Dan itu kita katakan, ya, kalau kuku kita panjang berarti kita menyerupai binatang, ya, seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Naam. Dan selanjutnya berkaitan dengan sunanul fitrah yang selanjutnya pada hadis kita ini, yaitu pada nomor hadis 32, wanatfu al-abad, wanatful abad, membersihkan bulu ketiak. Ya, natfu itu artinya mencabut, pakai tangan atau pakai alat. Ada namanya wax. Bisa tuh tanya istri antum tanya itu. Wax itu tinggal tempel di sini, sudah tempel langsung tercabut semuanya. Itu lebih sunnah. Untuk bulu ketek sunnahnya apa? Dicabut. Kenapa? Li'anna natfa yud'ifu usulahu, karena dengan dicabut itu melemahkan akar daripada bulu ketiak tersebut. Fa idza dha'ufat usuluhu sara la yanbut. Kalau sudah lemah akar bulu ketiak itu, maka dia menjadi lambat tumbuhnya atau tidak tumbuh lagi, mati sudah dia. Makanya sunnahnya apa? Dicabut, kita katakan seperti itu. Nah, kenapa kita tidak boleh membiarkan bulu ketek lebat? Ya, yang pertama itu bisa mencelakakan manusia atau seseorang, dan akibatnya dikarenakan bulu ketiaknya dibiarkan lebat, itu mengakibatkan ketiak tersebut jadi bau dan mengeluarkan bau yang tidak enak. Sudah tidak pakai deodoran, sudah nggak pakai kapur sirih, atau kalau zaman dulu tawas, ya, subhanallah, bulunya dibiarkan lebat. Apalagi wanita, jangan ya ibu-ibu, subhanallah, menyeramkan. Ya, seorang perempuan cantik jelita tapi bulu keteknya dibiarkan lebat, itu membuat suaminya jadi jijik, ya kan, seperti itu. Termasuk antum juga sebagai seorang laki-laki, ya, ketika bulu ketiak tersebut, ya, dibiarkan lebat, itu mengakibatkan pasangan kita tidak enak hati nantinya. Maka oleh sebab itu dibersihkan. Dan kalau bulu ketiak itu lebat, berkumpullah yang namanya apa? Keringat di situ, keringat ketek. Dan itu yang mengakibatkan apa? Keluarnya bebauan yang sangat menyengat dan mempengaruhi badan itu. Makanya kadang nih orang ganteng, handsome, subhanallah, ketika cipika-cipiki kok bau banget ini. Munculnya dari mana? Bukan dari tubuhnya, tapi dari mana? Dari keteknya. Dan itu bisa mempengaruhi pakaiannya juga. Maka oleh sebab itu seorang muslim yang baik hendaknya dia tersebut menghilangkan bulu ketiaknya, dan sunnahnya dengan cara dicabut. Kecuali kalau dia merasa sakit banget, Ustadz, kalau misalnya dicabut, maka dia boleh menggunakan alat al-muzilat, alat-alat untuk mencabut tersebut. Ya, di antaranya wax tadi itu. Atau kalau nggak bisa juga, ya tentu boleh dihalak-halak itu, dikerok habis dengan alat cukur. Cuma kalau dikerok habis dengan alat cukur itu mengakibatkan bulu ketiak tumbuh lebat nantinya. Antum harus siap sedia ketika tumbuh lagi segera untuk dikerok. Jangan dibiarkan tumbuh lebat. Nah, kalau dicabut bulu ketiak tersebut, maka itu mengakibatkan akar-akar rambutnya tersebut mati dan mengakibatkan susah untuk tumbuh lagi. Wallahu a'lam. Sudah azan? Belum? Sudah azan. Taib, azan dulu, habis azan kita lanjutkan. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, taib, kita lanjutkan sedikit. Ma yustafadu minal hadis, ya, faedah ilmu yang bisa kita dapatkan dari hadis ini. Ilmu yang pertama yang kita dapatkan dari hadis ini, masru'iyatul khitan, disyariatkan untuk khitan, wa huwa muta'akkidun fi haqqi dzakar aktsaru minhu fi haqqil unsa, bahwasanya untuk hak laki-laki untuk dikhitan itu lebih ditekankan, ya, ketimbang untuk hak wanita. Sebagaimana yang saya katakan tadi, bahwasanya
Untuk laki-laki, untuk khitan hukumnya apa? Wajib. Sedangkan untuk wanita ada perbedaan pendapat tentang masalah itu sampai 3 pendapat. Tapi untuk laki-laki hukumnya wajib. Walam yarid fi sunnah tahdidun liwaqtihi. Wal adhar ay yanzura al-waqt al-munasib lahu min haitsul jawi wa min haitsu sihhatil maulud wa maslahatihi. Ya, bahwasannya disyariatkan khitan tersebut tidak ada satu sunnah pun yang menjelaskan tentang pembatasan waktunya, kapan sunnahnya. Memang ada beberapa hadis ya bahwasannya disunnahkan ketika anak kita sudah berumur sepekan atau 7 hari untuk dikhitan. Tapi hadis ini diperdebatkan di kalangan para ulama, dan di antara yang mendoibkan ya ada sebagian ulama seperti Syekh Abdullah bin Saleh Al-Fauzan itu menyatakan bahwasannya itu hadis apa? Dhaif. Ya, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Yang sahih, yang benar kata beliau, ketika menghitan anak kita hendaknya di waktu yang cocok buat tu bayi, buat tu anak, seperti itu. Ya, baik dari sudut pandang iklimnya, keadaan cuaca misalnya, ataupun ya dari sudut pandang kesehatan tu anak, ya kesehatan tu anak dan kemaslahatannya. Kadang kita apalagi anak laki rasa kekhawatiran untuk menghitan di waktu masih kecil tersebut, ya. Dan juga berkaitan dengan keadaan kedua orang tuanya, kemampuan untuk menghitan dan melaksanakan hitan tersebut. Ala kulli hal itu dikembalikan kepada kemaslahatan si anak tersebut. Jadi tidak ada dalil khusus yang menjelaskan kapan dikhitan sunnahnya. Ya, kata Syekh Abdullah bin Saleh Al-Fauzan bahwasannya ya hadis yang berbicarakan sunnah untuk dikhitan di hari yang ke-7 atau ketika anak itu berumur sepekan, itu hadisnya dhaif. Wallahu a'lam bissawab. Naam. Cuma memang kalau misalnya didahulukan sesuai dengan kemaslahatannya, itu tentu lebih baik. Segala sesuatu yang baik itu hendaknya disegerakan, dan itu afdal, dan itu mengakibatkan kita tersebut sudah hilang untuk beban untuk menjalankan kewajiban tersebut. Nah, kemudian selanjutnya masru'iyatul istihdad wa huwa halqul anah binaan ala ma warada fi hadis Aisyah radhiyallahu anha. Disyariatkan untuk mencukur bulu di sekitar kemaluan, sebagaimana disebutkan di dalam hadis Ibunda Aisyah, dan juga tadi disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Li'anna al-halqa yamna'u min tarakumil awsah bil arq an-nazil minal batan. Karena dengan kita mencukur atau mengerok bulu yang ada di sekitar kemaluan, itu menghilangkan berkumpulnya kotoran yang ada di bulu-bulu yang ada di sekitar kemaluan dari keringat yang turun dari perut. Ya, keringat turun dari perut sehingga mengakibatkan yang di sekitar kemaluan tersebut menjadi bau. Dan ini tentunya kenapa kita disyariatkan, disunnahkan, dan itu termasuk fitrah, mencukur bulu yang ada di sekitar kemaluan, tidak lain itu untuk menggapai kesempurnaan bersuci. Yang ketiga, dari hadis ini ilmu yang bisa kita dapatkan, masru'iyatu qassi syarib wa huwa majma'un ala istihbabihi illa ma nukila anil zahiriyah minal qaul biwujubihi. Wa huwa qaulu Ibn al-Arabi fi jami'i khisal al-fitrah akhzan bi sighatil amr ahfu asy-syawarib. Naam, wa fi qassi syarib kamalun nadhafah wa jamalul mandhar. Disyariatkan untuk memotong kumis yang lebat, artinya ditipiskan. Dan ini sepakat para ulama tentang hukum sunnahnya, kecuali apa yang dinukil dari madhab Zahiriyah. Madhab Zahiri ini pengikut Imam Daud Al-Zahiri. Di antara imam dari madhab Zahiri ini Ibnu Hazam, termasuk Ibnul Arabi. Pakai alif lam ya, Ibnul Arabi. Ibnul Arabi itu ada 2. Ada yang filosof, itu nggak pakai alif lam, Ibnul Arabi. Tapi kalau yang pakai alif lam itu Ahlus Sunnah, Ibnul Arabi dari kalangan madhab Al-Zahiri.
Beliau mengatakan wajib karena berdasarkan sandaran perintah Nabi yang dimana seluruh masalah perkara yang diterima oleh fitrah ini hukumnya wajib karena penggunaan yang ditekankan oleh Nabi dengan kata perintah, di antaranya ahfuz syawarib, tipiskan kumis, potong kumis yang lebat. Nah di sini digunakan oleh Nabi SAW kata perintah, dan asal mula kata perintah tersebut hukumnya wajib kecuali ada dalil yang menjelaskan hukumnya sebatas sunnah saja. Kalau kita menipiskan kumis, sempurnalah bersucinya kita, dan dari segi penampilan itu sangat enak dan indah dipandang daripada lebat, ya kan? Kumis lebat dibiarkan, itu seperti orang yang tidak bersih, ya. Maka oleh sebab itu kumis ditipiskan. Nah, kemudian yang keempat dari hadis ini, ilmu yang bisa kita dapatkan adalah masru'iyatu taklimil atfal, disyariatkan untuk memotong kuku yang panjang. Nah, kemudian sebagaimana yang saya jelaskan, mazhab al-Zahiri mengatakan kuku yang panjang dipotong hukumnya wajib, ya. Sedangkan ijma'nya ulama, konsensusnya ulama, hukumnya sebatas sunnah. Wallahu a'lam bissawab. Kalau melihat perkataan Imam Ibnul Arabi tentang wajibnya memotong kuku yang panjang, itu lebih kuat ketimbang yang mengatakan sunnah. Dikarenakan kalau kita biarkan kuku kita panjang karena beranggapan itu cuma sebatas sunnah. Sunnah itu mengerjakan dapat pahala, meninggalkan tidak dosa. Maka pada ujung-ujungnya nanti mengakibatkan berkumpulnya kotoran di kuku yang panjang tadi. Maka pendapat Al-Imam Ibnul Arabi yang mewakili mazhab al-Zahiri yang mengatakan wajib ketika kuku ini panjang, itu lebih rajih dan lebih kuat pendapatnya. Wallahu a'lam. Nah, yang kelima dari hadis ini, masru'iyatu natfil abad, disyariatkan untuk mencabut bulu ketek atau bulu ketiak, ya. Dan waqad nuqilal ijma'u ala annahu sunnah, dan juga disebutkan oleh ijma' konsensusnya ulama, kesepakatan ulama hukumnya sunnah. Sekali lagi mazhab az-Zahiri mengatakan wajib, berbeda dengan pendapat mayoritas ulama, dan ini tentunya lebih kuat. Kenapa? Kalau kita biarkan bulu ketek itu lebat sehingga mengakibatkan berkumpulnya keringat di situ, yang akibatnya muncul bau, dan kita wajib menghilangkan bau badan yang ada di badan kita, termasuk bebauan yang ada di ketiak kita. Dan salah satu cara untuk menghilangkan bebauan tersebut dengan cara membersihkan bulu ketiak. Dan afdalnya dengan dicabut. Kalau enggak kuat, atau kita enggak berani misalnya, boleh dikerok dengan alat cukur. Yang keenam, ikhtalafal ulama fi hukmi halqid dubur. Bagaimana Ustaz? Tadi kita tahu membersihkan bulu di sekitar kemaluan itu sunnah dan termasuk perkara fitrah. Kalau sekiranya ada bulu lebat yang mengitari dubur kita, apakah kerok ataukah tidak? Bersihkan atau tidak? Madhab Hanafi, di antara yang dan juga ada seorang imam dari kalangan mazhab Syafi'i namanya Abu Syamah, mengatakan kalau bulu di sekitar dubur atau lubang dubur lebat, tebal lagi dan banyak, disunnahkan untuk dicukur, disunahkan untuk dicukur juga. Wa ka'annahum qasuhu ala sya'ril qubul min babi tanbihi bil adna alal a'la. Dan mereka menghukumi secara kias, mengkiaskan, menganalogikan dengan bulu-bulu yang tumbuh di mana? Di kubul. Dan ini tentu cuma sekedar bab peringatan. Kalau sekiranya yang kubul saja bulu-bulunya tersebut dibersihkan, apalagi bulu-bulu yang ada di sekitar dubur hendaknya dibersihkan juga. Wallahu a'lam, berkaitan tentang masalah ini, Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah rahmatan wasi'ah mengatakan, la yusra'u halquhu, tidak disyariatkan untuk mengeroknya dan membersihkannya. Kenapa ya Imam? Li adamid dalili ala dzalik,
dikarenakan tidak ada dalil yang menjelaskan tentang masalah itu. Sebagian madhab, diantaranya madhab Maliki mengatakan, wa qalatil malikiyah bil ibahah lianna syar'a lam yunassa ala talabi izalatihi wala ala tahrimiha fayabqa ala ibahah. Madhab Maliki yang dipimpin oleh Imam Malik rahimahullah rahmatan wasi'ah mengatakan hukumnya mubah, boleh dibersihkan tuh bulu yang tumbuh di sekitar lubang dubur kita atau dibiarkan, karena memang secara nas, secara dalil tidak ada penjelasan penuntutan untuk membersihkan bulu-bulu yang tumbuh di sekitar lubang dubur kita tersebut, dan juga tidak ada pengharamannya kalau kita biarkan. Maka kata Al-Imam Malik dan pengikutnya bahwasannya tersisalah hukum mubah. Ya, mubah itu boleh dicukur, boleh juga tidak dicukur. Wallahu a'lam, insyaallah pendapat dari madhab Maliki inilah yang paling rajih dan paling kuat. Naam, seperti itu. Dan kalau kita melihat kenyataannya, lebih lebat bulu yang tumbuh di sekitar kemaluan atau bulu yang tumbuh di sekitar lubang dubur kita? Enggak lihat. Kubul ya, yang di sekitar kemaluan lebih lebat. Ya. Kalau misalnya tumbuh juga kan terasa tuh, lagi cebok, ya kan? Seperti itu. Dan biasanya bisa dibersihkan. Tumbuhnya sedikit rata-rata, kecuali orang yang memang tabiatnya tuh bulunya lebat banget. Kan kadang ada orang tuh sampai ke dada-dada, ke perut-perut, bulu semua. Ya, ke leher-leher. Nah, itu mungkin bisa dia ketika dia kesusahan, khawatir kotoran habis buang air besar mengumpul di bulu-bulu yang lebat yang ada di sekitar lubang dubur tersebut, maka hendaknya dia bersihkan. Untuk apa? Kesempurnaan bersuci saja, termasuk juga istinja atau cebok. Yang ketujuh, ilmu yang bisa kita dapatkan dari hadis ini, kamalu syariatil islamiyah, sempurnanya syariat Islam ini. Jadi mencakup berbagai macam hal, termasuk masalah ya sunnah fitrah, amalan-amalan yang dimana fitrahnya kita, wataknya kita, tabiat kita sebagai manusia bisa menerima itu amalan. Wallahu a'lam, ya, yang terakhir, lam yarid fi hadzal hadisi waqtul qiyam bi hadzal khisal. Tidak ada satu dalil, satu hadis pun yang menjelaskan kapan kita melaksanakan perkara-perkara tadi itu, amalan-amalan tadi. Ya, kita potong kuku setiap hari Jumat. Enggak ada dalilnya itu. Yang ada dalilnya kan kalau panjang kuku dipotong. Jadi mau hari Senin, mau Selasa, mau Rebu, mau Kamis, kalau kuku kita panjang, potong. Enggak ada sunnah di hari Jumat potong kuku. Enggak ada itu. Ya. Jadi kesimpulannya, potong kuku misalnya panjang, kita potong. Tapi kalau misalnya hari Jumat masih enggak panjang, enggak apa-apa, kita biarkan. Jadi amalan sunnah di hari Jumat itu ya salah kalau ada sebagian kita mengatakan termasuk amalannya potong kuku. Potong kuku itu sunnah kalau panjang. Mau di hari Ahad, hari Senin, hari Selasa, hari Rebu, hari Kamis, monggo saja, silakan. Ya, ya, termasuk juga khitan. Ya, termasuk khitan itu dilihat dari maslahahnya. Seperti itu. Memang diusahakan ketika masih kecil. Kalau misalnya tidak membahayakan. Konsultasilah dengan dokter, dok, anak saya mau khitan. Kapan ya kira-kira waktu cocok buat anak saya untuk khitan? Nah, adapun yang hari ketujuh tadi diperdebatkan tentang hadisnya. Syekh Abdullah bin Saleh Al-Fauzan mengatakan itu hadisnya apa? Dhaif. Nah, memang ada hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Ya, disebutkan dalam hadis Anas bin Malik, dia tidak membiarkan kuku panjang, bulu ketek panjang, bulu di sekitar kemaluan memanjang lebih daripada 40 hari. Lewat 40 hari, kata Anas bin Malik, hendaknya dipotong. Wallahu a'lamu bis-shawab. Wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.